gitu, jadi beli makanan di Sevel aja. Oke, sebelum makan berdoa dulu. Mami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti makanan yang disiapkan untuk kami Hai guys, ini sambil makan boleh ya aku cerita sedikit seputar rencana perjalanan kita dan realita yang terjadi. Nah, jadi kita planning untuk liburan ke Jepang itu dari bulan November 2024. Sebetulnya secara nggak sengaja sih ya. Nah, jadi waktu itu pas kita bawa anak-anak pergi main ke Aeon BSD, kebetulan kita lihat pameran travel fair gitu dari Japan Airlines. Nah, waktu itu mereka lagi ngadain promo free penerbangan domestik. Jadi kita cukup bayar tiket dari Indo ke Jepang, terus Jepang ke Indonya. Jadi kita cuma bayar tiket travel internasionalnya. Nah, kalau untuk domestiknya itu kita nggak usah bayar. Jadi kita bebas explore Jepang gitu via pesawat domestiknya JAL gitu. Misalnya kita mau dari Tokyo ke Osaka, atau dari Osaka ke Nagoya, atau dari Osaka ke Tokyo lagi, dan sebaliknya. Nah, dan itu free guys kalau kita beli tiket Japan Airlines-nya. Tapi pas kita tahu pameran itu, mereka udah last day pamerannya di Aeon BSD. Sedangkan kita sebelumnya itu nggak ada planning sama sekali buat ke Jepang. Nah, kalau misalnya kita mau beli tiket hari itu juga ya, kita tuh udah harus tahu kapan kita mau ke Jepangnya, tanggal berapa, mau jam berapa, terus kita kapan mau dari misalnya Tokyo ke Osakanya, atau dari Osaka ke Tokyonya, itu kapan, terus kita mau berapa hari di Jepang, kita itu udah harus tahu guys. Nah, sedangkan kita waktu itu sama sekali belum tahu gitu, belum ada rencana sama sekali gitu. Karena buat ngeklaim tiket domestiknya ini ya, supaya bisa no rupiah, nah itu harus langsung dipesan bareng sama tiket internasionalnya gitu. Misal dari Indonesia ke Jepangnya, waktu kita pesen tiket internasionalnya itu kita langsung udah harus pesan juga di dalam satu pemesanan itu ya. Misalnya kita mau ke Osaka dan juga Nagoya dan juga sebaliknya gitu. Akhirnya kita nggak berani pesan guys dan pulang karena kita belum ada planningnya, belum tahu kapan bisa ke situ, berapa lama, dan juga lain-lain. Tapi guys, aku udah terracun nih pengen ke Jepang. Ya karena apa ya, ke Jepang itu udah kayaknya destinasi holiday impian kita dari dulu gitu. Nah, akhirnya aku cek dong tiket pesawat di Traveloka. Lalu mulai buat planning, lihat-lihat tanggal, dan juga yang lain-lainnya, destinasi apa yang mau kita kunjungin. Nah, akhirnya diputusin karena kita first time ke Jepang, kita mau puas-puasin explore Tokyo aja dulu deh. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya kita putusin buat beli tiket dari Cathay Pacific. Tapi kita mesti transit guys di Hong Kong. But kita bisa save sekitar 1 jutaan per orang. Tapi ya kekurangannya itu, kita harus repot dengan proses transit dan juga mesti nunggu. Sebenarnya ini juga ya penyesalan aku secara pribadi. Jadi nextnya aku mau beli yang tiket direct aja deh. Walaupun lebih mahal, tapi tenaga kita gak habis di airport dan kita bisa cepat sampai tujuan dan segera istirahat. Dan tenaga kita bisa dipakai untuk explore tempat destinasi yang udah kita rencanain.
By the way, jadi kita itu beli tiket dari Indonesia ke Tokyo Narita itu tanggal 20 buat tanggal 26 Februari. Jamnya itu jam 00.15. Terus dari Tokyo Narita ke Indonesia itu tanggal 7 Maret jam 9 jam 21.30 ya, 2025. Nah, jadi ada kejadian konyol, guys. Kita hampir ketinggalan pesawat. Jadi tadi kan tiket kita itu tanggal 26 Februari jam 00.15 menit. Nah, gua nih waktu itu dari waktu beli sampai hari itu mikirnya ya kita berarti berangkatnya tanggal 26 malam. Tapi syukurnya itu di tanggal 25 sekitar jam 6 malam gitu, gue lagi duduk nyantai, tiba-tiba nge aja gitu, tiba-tiba kayak sadar, lah harusnya kita berangkat hari ini loh, karena kan pesawatnya itu terbang jam 00.15 bukan jam 23.15. Berarti kita mesti udah harus di airport itu malam ini tanggal 25 malam. Nah, jadi waktu itu kita langsung pada panik karena kan sebenarnya itu cuman yang ngikut gua aja gitu. Kalau gua bilang jalan-jalan gitu, waktu gua baru ngeh gitu ya, akhirnya kita bertiga buru-buru langsung siap-siap mandi dan juga make up seadanya aja udah. Tapi syukurnya itu ya, kita bertiga itu udah packing sih ya, kan udah dari sebelumnya udah mikir-mikirin apa-apa yang mau kita bawa. Jadi kita udah packing, jadi tinggal siap-siap aja. Jadi kita langsung gas deh, puji Tuhan aja. Waktu sadar itu masih belum telat-telat amat. Kalau enggak, udah buyar sudah planning holiday kita. Kan kocak banget. Udah dari jauh-jauh hari gue planning, gue beli tiketnya udah dari bulan November loh guys. Freengnya itu sehari sebelum terbang. Gila gak tuh? Tapi puji Tuhan sih ya, kita tetap bisa holiday. Dan gue ingatnya itu ya masih belum telat gitu, hampir telat. Paling segitu dulu sih guys ceritanya. Jadi next kalau ada kesempatan gue pengen ceritain nih tentang holiday kita selama di sana. Kita kan holidaynya itu sekitar 10 hari 9 malam ya guys. Tapi cuma bisa explore selama 4 hari aja karena Paksu jatuh sakit guys. Sampai kita pulang ke Indo dia sakit. Karena ini juga nih, makanya gue jadi agak menyesal gitu. Karena udah beli tiket transit ya. Ya mungkin kita terlalu bersemangat ya guys. Dari perjalanan kita tiba-tiba dadakan ke airport. Waktu itu masih belum cukup tidur. Nah selama di pesawat kan kita susah tidur ya guys, apalagi mesti transit. Nah akhirnya sampai di Jepang juga kan kita udah excited banget ya. Jadi hari udah day 1 juga kita udah gas aja kemana-mana, jalan-jalan ke sini ke situ. Nah akhirnya ya mungkin karena kurang istirahat. Terus waktu kita pergi sekitar bulan Februari itu cuacanya masih dingin. Kan di bulan itu masih peralihan musim dari musim dingin ke musim semi. Udahlah kita kecapean, kurang istirahat, terlalu excited, harus berhadapan dengan perubahan cuaca kan. Kita di Indo kan panas ya, tiba-tiba kita ke Jepang dingin gitu. Akhirnya ya jatuh sakit deh. Kita juga sempat berobat di situ 2 kali. Bahkan pas pulang transit di Hong Kong kita juga turun dari pesawat karena Pak Su meriang gitu.
Kita pakai ambulans, panggil ambulans, kita ke rumah sakit yang di Hong Kong. Kita cek darah, kita juga lihat paru-parunya Pak-su. Ya puji Tuhan nggak ada apa-apa sih. Nah kita sampai di Indo, Pak-su juga masih sakit. Kita juga sempat di Indo, kita cek darah dan juga cek paru-parunya lagi. Nah seminggu kemudiannya dia sembuh. Jadi segitu dulu ya cerita aku guys. Thank you for watching. Like, subscribe ya biar aku tambah semangat buat kontennya. See you guys.